Iya. Apa kabarnya Bu Aisyah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah juga baik. Ya, semoga kita semua selalu sehat ya Bu ya. Baik-baik. Dalam arti sehat. Bertemu lagi dengan saya dalam pendampingan keempat ini. Nah, ada 2 fokus yang akan kita laksanakan. Pertama, fokusnya adalah observasi kelas. Nah, di mana observasi kelas ini kelas yang akan Ibu mengajar untuk melihat penerapan dari budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua adalah untuk menilai atau penilaian observasi praktek pembelajaran. Dari kedua fokus ini Ibu sudah paham? Ya, semuanya paham Bu? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya ingin menanyakan Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Yang pasti pembelajaran, penerapan ilmu yang sudah dipelajari dari pembelajaran daring yang kemarin sih, alhamdulillah sudah diterapkan. Ya Bu ya. Ya. Nah, apa yang menjadi tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya Bu? Dari pendampingan ketiga, kayak kembali menerapkan yang materi-materi yang tadinya masih kurang, terus diperbaiki lagi, dan penerapan materi-materi yang terbaru tentunya. Hebat nih. Nah, sekarang apa yang Ibu anggap hal-hal yang sudah tercapai dalam kurun waktu sebulan itu? Kalau yang sebulan ini sih alhamdulillah mulai berjalan, kayak untuk keterampilan sosial emosional juga sudah, pembelajaran berdiferensi juga sudah. Jadi lebih menekankan pada keanekaragaman siswa. Jadi alhamdulillah dengan materi-materi tersebut saya jadi bisa melihat siswa dari berbagai macam posisi mereka gitu. Jadi tidak hanya pembelajaran sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi melainkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadinya intinya pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya, sesuaikan dengan apa yang murid butuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, mantap sekali nih. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada PBL, tapi juga diitukan dengan mindfulness, dengan es krim jadi dia es breaking ya. Waduh, karena puasa jadi diingatnya es krim. Kayaknya keren, semoga ini bisa terlaksana. Saya jadinya penasaran ini cepat-cepat melihat. Kemudian kita sepakati Bu. Nah, sasaran observasinya kelas berapa ya Bu? Kelas 7C. Nah, kelas 7 ya Bu ya. Iya, kelas 7. Ya. Kemudian waktu kunjungan kelas. Kebetulan jam 9 Ibu bentar lagi. Iya, jam 9 ya Bu ya, Pak. 9 mungkin lewat 5 kali ya. Kemudian waktu percakapan nih, pasca observasi mau dilaksanakan? Mungkin setelah itu aja ya, setelah observasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi langsung ya Bu ya. Berarti waktunya ditentukan setelah selesai Ibu. Nah, langsung. Nah, Ibu saya ingin nanti mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama Ibu di kelas Ibu. Sekarang sudah siap Bu? Siap. Semangat Bu. Semoga terlaksana dengan sangat baik. Ya, terima kasih Bu. Today, all present. Right now, sebelumnya I want you to stand up. Yeah.
Oke, ayo, udah? Cek lagi, complete? Complete, oke, thank you, sit down. Now let me check the classrooms. Let me check 1 meter around you. Is there any trashes? Kalau ada sampah di sekitar kalian, berarti harus diambil hitungan kelima. Bersih belum? 1, 2, harus bersih ya sudah. 3, tadi nggak ada nggak benar. 1 meter dari kamu. Kalau ada langsung bersihkan. 4, ayo, gerak cepat. Oke, good. Asik. Alright, sudah ya? Oke then. Siap belajar? Okay, once more I would like to ask. Ready? Ready. Are you sure? Ready? Ready. Semangat dong. Ready? Ready. Ya semangat lagi. Ibu mau dong ya coba semuanya berdiri. Nah, kita olahraga dulu bentar biar semangat ya. Siap? Perhatikan gambar dan video. Thanks for ping pong. I'm Linton. Elbows back, feet apart, elbows back, feet apart, knees together. Elbows back, feet apart, knees together. Hands Elbows back, feet apart, knees together. Bottoms up, tongue out. Elbows back, feet apart, knees together. Bottoms up, tongue out, eyes shut. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together. Bottoms up, tongue out, eyes shut. Turn around. Today, look at this. Today we're going about, we'll learn about expression. Before that, lihat dulu ya. On the slide. Ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya I would like you to pray before studying. The leader, can you please lead to pray? Kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Biar semuanya berdoanya masuk semua materinya dan materinya bisa bermanfaat untuk kalian.
Now I would like to ask the questions. Do you still remember what did you learn last meeting? Kira-kira minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita belajar apa sih? Nah, lihat nih, ada burungnya, ada age. Kita belajar apa minggu kemarin? Pertemuan kemarin? Kalem. Apa? Dewi? Mendiskusikan tentang orang itu. Oke, good job. Mendiskusikan tentang orang. Ada poin apa aja nih di sini? Ini ada age. Kalau berkaitan dengan age itu apa? Oke, umur. Ada yang apa aja kalau di umur? Berarti ada? Ya, good. Ada? Age. Oh, middle age. Oke, good. What about this one? Age. Oke, short. Terus? Oke, good. What about this one? Kira-kira ini apa? Berkaitan dengan apa kalau di gambar rambut? Oke, hair. Kira-kira hair itu apa aja yang kalian ingat? Short. Oke, good. What about this one? Eyes. Oke, kalau yang berkaitan dengan mata dideskripsikan apa? Eyes-nya gimana eyes-nya? Ya, eyes-nya gimana? Matanya gimana kira-kira? Apa aja? Ada yang small, ada yang warnanya, ada yang bentuknya, good job. What about this one? Di gambar apa nih? Strong. Oke, berarti tentang build ya. Oke, good job. Berarti kalian masih ingat. Yang masih lupa, yang sudah lupa diingat-ingat lagi. Now, how is it? Do you know him? Kalau misalnya kemarin kalian sudah belajar tentang bagian-bagian mendeskripsikan. Nah, kalau misalnya ada gambar Sule nih, kira-kira kalau dari rambutnya gimana tuh? Pirang. Oke, good, blonde. Terus, what about eyes? Small. Okay, good. What about nose? Jahat sekali ya. Oke, apa? Ya, mungkin tidak terlalu maju. Oke, flat nose. Good job. Tepuk tangan dong. Oke. Sekarang kalian ada yang bawa handphone? Kalian ada Ibu Bita yang punya handphone di bawah ya, biar berkelompok kita diskusikan bareng dulu. Ini kita masih masuk ke resepsi. Kita mau coba kira-kira kita kemarin udah belajar tentang bagian-bagian yang dideskripsikan. Sekarang kita coba dulu lihat di grup ya. Lihat di grup. Kita akan bermain Kahoot ya. Silakan buka Kahoot. Ambil yang Kahoot.it ya, Kahoot.it. Sudah? Di Google, ikuti dulu Kahoot.it. Kita akan mencoba masuk ya dengan permainan. Akan bermain dulu sebelum masuk ke materi dan yang belum. Ya, kalau sudah masuk seperti ini, cek everyone look at me. Ya, kalau sudah masuk ke sini, tinggal masukkan. Oh, sebentar, itu belum masuk ke sini. Ya, nanti lihat di situ akan muncul pin. Kalian masukkan pinnya. Sudah? Ya. Pinnya adalah 692 89 and 3. Masukkan. Ya, yo. Aku tip ya, yang atas. Oke. Aku tip, jangan yang lembut. Buka mana? Alkeras. Siapa ya? Siapa? Siapa dulu udah? Oke, masukkan pin dulu. Nah, nanti untuk nama ketikkan inisial teman segrup kamu ya. Inisial kamu dari JKCA, RJCA sudah masuk ke kelompok. Next, lagi orang masuk paling dulu.
4 grup belum masuk. Oke, alat gaspa masuk. 3 lagi. Alat gaspa. Ya. Oke, MCRNMRASP 1 kelompok lagi belum masuk. Udah siap ya? Silakan sebelum menjawab berarti berkelompok cari posisi yang nyaman. Boleh agak geser ke temennya atau gimana agak maju gitu. Ya, biar bisa diskusi sama temennya. Nanti kan nunggu. Kalian kasih gambar pengantin kalian itu. Siap ya? 3, let's go. Awas. Lebih cepat poinnya kalau lebih besar. Ayo. Siap. What does she or he look like? Seperti apa dia? Siap. Ya, 18 detik. Kita lihat. Ya, ala gaspa memimpin. Next. Pertanyaan kedua. What does he look like? Has white nose, pointing nose. Sekali kalian jawab. Oke. 5 orang betul. Next. DKCA memimpin. Yo. He has thin lips. True or false? Betul atau salah? Ayo, true or false? True or false? Come on. Ya. Semuanya benar. Kita lihat siapa pemimpin. DKCA. Mana DKCA? Raise your hand. Oh, give applause dong. Oke, next. Pertanyaan keempat. What does she look like? Ayo. She has short blonde hair. She has short black hair. Long black hair. Atau long straight hair. Ya, 5 orang menjawab benar. Siapa yang pemimpin? Alright, next. Pertanyaan kelima. She is fat. Betul atau tidak? True or false? Fat. Ayo, apa fat? True or false? Ayo. Ayo, 6 menit lagi, 5 detik. Teman-teman. Ya. Aslinya, she is slim ya. Kalau fat itu apa? Fat itu apa? Besar. Next, kita lihat.
kan sudah mengetahui tuh cara-cara membuat cara tadi ada sedikit deskripsi singkat sebenarnya. Kalau yang sekarang target kita adalah we'd like to identify, kita akan mengidentifikasi struktur teksnya. Kalau kemarin kan baru bagian-bagian dari tubuh orang yang dideskripsikan. Kalau sekarang lebih ke sudah ke dalam bentuk teks deskriptifnya. Dan kemudian you will try to describe someone dalam bentuk tulisan atau tulis secara singkat dalam bentuk teks deskriptif dengan benar. Nah itu target kita ya, ada dua, identify and then make a descriptive text. Nah, jangan lupa di kelas ibu seperti biasa you have to be active karena penilaian poin plusnya itu ada di satu, keaktifan bertanya atau menjawab. The next one is focus, ya, fokus, ingat, belajar fokus. The third one is percaya diri or confidence, dan yang selanjutnya itu ada penilaian sikap selama pembelajaran, ya. Oke, and then ya, sebelum benar-benar masuk ke materi seperti akan teks deskriptif, kita akan mengasah kembali tentang konsentrasi kalian yang berkaitan dengan mindfulness biar benar-benar fokus. Siap ya semuanya? Sekarang silakan duduk dengan posisi nyaman dan tegak, rileks, dan tahan tangan kedua tangan kalian, kedua kaki kalian di atas kepalanya. Ya, oke. Ya, sebentar saja. Do you know Rayhan suddenly? I haven't met him for 2. Oke, ini jalan. Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok dulu. Kalian ibu ternyata menyukai 2 profesi. Yang minat kalian pertama itu adalah kalian menyukai olahraga dan yang kedua adalah seni. Ya. Makanya di sini ibu akan membagi menjadi ke dalam 2 kelompok, ada seni dan juga ada olahraga. Oke, now perhatikan baik-baik. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, lihat gambar pertama. Kelompok 4, 5, dan 6, lihat gambar kedua. Kira-kira gambar pertama itu apa?
Idolanya nomor berapa? Nah, kebakaran. Sekarang silakan kalian diskusikan sama kelompok kalian. Kira-kira kalau kalian punya idola, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh idola kalian untuk menolong mereka ini? Berarti kalau yang 1, 2, 3 itu orang pemula. Idola kalian kira-kira yang bisa menolong itu dia bisa ngapain aja nih? Yang ini juga sama. Contohnya, oke, ini nanya dulu idolanya ini apa, Del? Apa siapa, Del? Jisung. Nah, Jisung. Oh, salah. Jisung tuh kira-kira kalau ada kejadian seperti itu tuh bakal ngelakuin apa? Bakal membantu apa? Bakal membuat penyelamatan seperti apa? Ya, satu itu. Belum fokus semua. Coba tepuk satu. Last one, tepuk satu. Kalau udah tepuk satu berarti oke, fokus ya. Nah, yang Jisung lakukan kira-kira menurut kamu untuk menolong yang kebakaran itu apa? Sekarang diskusikan sama temennya. Dan jangan lupa, idola kalian itu berarti karena dia memiliki apa? Bisa membantu tersebut. Jadi ada penggambaran, pendeskripsiannya juga tentang fisiknya, appearance atau karakternya, sama bantuan seperti apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk mengatasi masalah yang ada di gambar. Ada yang ditanyakan? Bisa? Bisa. Coba Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ya, siap? Oke, pikirkan kira-kira siapa idola yang akan kalian diskusikan dan yang akan membantu seperti apa yang idola kalian bisa lakukan menolong. Oke, 5 menit dimulai dari belum, ada disebut. Ayo, 5 menit dimulai dari belum. Ayo, belum dimulai, belum diskusi. Everyone, belum dimulai. Nah, biasakan kalau belum ada kata mulai, berarti jangan dulu diskusi. Karena belajar pinter. Ya, oke, siap ya? 5 menit dimulai dari 5 menit lama enggak? Enggak. Lama apa terlalu sebentar? Terlalu sebentar. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Go. 3 menit, 4, 5, 6, berarti yang pertama. Oke, kira-kira ada bisnis Jisung tuh tampilannya seperti apa? What does she look like? Diskusikan. Siapa idola? Wow, hebat. Kamu juga mengidolakan Pak Ahmad? Oke, kira-kira bantuan seperti apa yang dilakukan sebelum Pak Ahmad?
Sudah? Nah, tapi nanti ya, itu dipegang dulu karena sambil hasil kalian nanti dibenerin atau bukan dibenerin ya, dicek lagi sambil ibu nanti akan menjelaskan ya diskusinya tersebut dengan menggunakan video pemaparan ya. Oke. Sudah ya, berarti masalahnya tadi sudah ada. Kemudian tadi ibu sudah keliling, kalian sudah mengidentifikasi idola kalian seperti apa tampilannya, kemudian juga sudah didiskusikan cara mengatasi masalahnya itu seperti apa. Maksudnya mengelilinginya bagaimana tadi udah. Cuma nanti penyampaiannya nanti ya, biar susunannya atau organisasi penyusunan pernyataannya itu sesuai. Sekarang kalian sambil dicek lagi, sambil lihat cara menyusun teks deskriptif dengan video seperti itu. Ya. Oke, yang tadi ya, tadi discussion bagus sama yang can help. Now, sebelumnya coba lihat dulu yang tadi kalian diskusikan, dicek lagi sambil melihat contoh teks deskripsi yang ibu akan putar di video. Ya, siap? Ya. Oke, cek lagi, tepuk 1. Oke, coba lagi. Nah, semuanya melihat tangan ibu, perhatikan. Semuanya lihat tangan ibu biar fokus. Ya, teman dong. Ya, siap ya? Hi Ali, do you know Raihan 7B? I haven't met him for 2 weeks in our class. Maybe you know where he was or what's the matter with him. Rohan? There are 2 boys whose name is Rohannes. Is he the one who is tall, has black straight hair, slim, has pointed nose and big eyes? No, I think he isn't the one I mentioned. This Raihan is big, has short curly hair. He has fair skin and thick lips. Oh, that one. He is Rohan's half-future with Jaya. He visited her uncle in Bali, and today he comes to school. Oh, okay. Thanks for the information. You're welcome, Miss. Ya, tadi itu ada percakapan antara siapa? Guru dan murid. Ya, kira-kira ngobrolin apa itu? Rehan. Rehannya siapa? Rehan. Ada berapa Rehan katanya? 2. Nah, dari 2 Rehan tadi yang dimaksud sama gurunya Rehan yang mana? Jaya. Rehan Jaya. Oke. Nah, di sini ya ada cara pengungkapan. Look at this. This Raihan is big, has short curly hair. He has fair skin and thick lips. Ini salah satu manfaat untuk mendeskripsikan seseorang. Jadi tujuannya apa tadi berarti? Kata Dewi itu tadi apa tujuannya dia? Apa? Mendeskripsikan orang. Ya, itu tadi gurunya menjelaskan kalau ditanya Rehan yang mana, dijelasin kan Rehan yang has fair skin and thick lips dan lain sebagainya. Itu makanya kenapa kalian belajar deskriptif teks. Bu, kenapa pakai bahasa Inggris, kan kita orang Indonesia. Kita tidak akan tahu nasib seseorang. Ya, jangan salah. Yang sekarang biasa-biasa saja, mungkin saja 10 tahun yang akan datang kalian menjadi salah satu orang yang berpengaruh di Indonesia. Amin. Kita nggak akan tahu. Siapa tahu sekarang mungkin Bu saya mah anak petani nggak punya uang. Siapa tahu 10 tahun yang akan datang kalian jadi salah satu orang yang bisa keliling dunia. Amin. Who knows? Makanya semangat belajar untuk meraih semua itu. Makanya semangat belajar apapun karena pasti penerapannya akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Oke, semangat nggak? Oh, Oke. that one. Ya, sekarang kita lihat. This is the way ya. Dicek lagi sama tadi jawaban diskusi kalian. Sudah sesuai atau belum penggambarannya? Kurang apa sudah cukup? Kita lihat. This is how to describe people. Now look at this. Ada appearance, ada character, dan atau personality. Ya, bisa ada age, face, nose, cara mendeskripsikannya. Seperti yang sudah kalian pelajari kemarin di 12-an. Oke, ini masih terkait appearance. Jadi semua yang berhubungan dengan tampilan dan dari luar itu bagian dari deskripsi. This is the sample. Ini baru. Yang namanya sampel cara membuat describing in a simple way. Ada 3 contohnya. Kira-kira siapa yang mau coba untuk membaca deskripsi yang ada di contoh? And one of you try to raise your hand. Are you ready? Siapa? Siap? Yang ragu ingat poinnya, belajar berani. Kenapa ibu terus-terusan ayo dong pede, ayo dong berani? Salah benar itu belakangan yang penting kamu pede. Karena kebanyakan orang yang sukses itu ya orang-orang yang berani. Kalau yang nggak berani ada peluang nggak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kamu terbiasa berani melihat peluang, kamu pasti bisa maju, bisa sukses. Nah itu makanya yuk berani. One, baca 1 bagian yang pertama. Oke, good. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yuk. Oke, good, tepuk tangan dong. Bagus ya, bagus cara bacanya, bagus keberaniannya. What's your name? Sorry, Yani. Oke, good Yani, hebat ya. Next, kedua. Come on. Kalau nggak kelihatan boleh maju, nggak apa-apa dari depan bacanya. Siapa yang ready? Mau cek lagi keberaniannya? Ingat, yang berani itu peluang suksesnya lebih besar. Latih keberanian. Oke, good, Dewi. Boleh maju kalau kelihatan, Del? Ada nih, Bu. Yang kedua. Good job, tepuk tangan dong. Yang ketiga. Cung. Ayo, nah, good. Kelihatan nggak? Oke. She is young, tall, slim. She has front page, long, black and wavy hair, black eyes, and green lips. Good job, gitu belakang. Citra, good. Citra hebat ya. Itu tadi, betul ya. Jadi ini pemaparan sesuai dengan gambar. Yang tall, slim, terus ada round face, mukanya bulat, long black and wavy hair, menjabarkan rambut, kemudian black eyes, matanya, and then also lips. Jadi mendeskripsikan orang bisa dari awal dulu, yang ada di tampil di luar. Oke, then. Ini baru appearance ya, contoh deskripsi. Sekarang deskripsi kedua yang ada Anas, keren tapi berani seperti kalian. Yang kalian pahami kemarin baru kata per kata. Sekarang masuk ke kalimat. Nah, contoh selanjutnya. Would like to try to read? Come on. Ayo, siapa orang berani berikutnya? Lagi? Yang belum. Ayo yang belum. Ayo jangan ragu-ragu. Come on. Ayo. Berani dulu. Ayo. Come on. Ada? Harus ada. Nah kalian mau nyoba? Coba kalian? Oke, Dian, boleh. She is hardworking, smart, optimistic, and calm. Oke, good. She always does her work on time. Oke, juga pas. Jadi she is hardworking, pekerja keras. Ini baru masuk ke karakter ya. Jadi dideskripsikan tadi appearance, sekarang karakter. Ada
and calm, and she always does her work on time. Nah, ini yang sudah multi-page, sudah keseluruhan. Bagian atas itu adalah deskripsi appearance, yang bawah adalah characters. Nah, kira-kira sekarang, would like to try to read. Siapa yang berani lagi yang coba untuk jawab? Ayo. Ya, cuk. Acungkan tangan. Oke, Dewi, again. Just try. This is Marcel Smith. He is a policeman. He is Filipino, short and gray hair. He has fair skin, dancing legs, and small eyes. He is tall and anchored, white and pale blue. Well built. Good. Yang characters. Siapa yang mau nyoba lagi? Oke, Yani. Oke, ya. Good. Ya. Nah, itu tadi this is double package. Nah, coba dicek ya kalian sudah selengkap itu belum tadi diskusi menggambarkan tentang idola kalian yang nanti membantu kalian memecahkan masalah dari dari gambar masing-masing gambar sesuai dengan kelompok tadi. Coba sambil dicek ya. Oke. Kalau yang ini gimana? What does she look like? Kira-kira rambutnya gimana? Here. Oh. Bergelombang, what is bergelombang in English? Bergelombang apa in English? Ya, wavy hair. Good. Warnanya, what was the color? Brown. Good. What about the eyes? Blue. Small. Good. Small eyes and blue eyes. Good. Ya. Oke. Nah, sama ya. Tadi untuk penulisannya juga ada jangan lupa seperti teks yang lain di deskriptif teks itu ada dua hal ya yang harus kalian ketahui. The first one is identification. Apa? Identification apa? Identification. Oke, the second one is description. Apa? Description. Good. Ada berapa? Dua. Apa saja? Ya, kalau identification itu bagian awal, menjelaskan tentang orang tersebut secara umum, baru setelah itu deskripsinya. Nah, yang kalian tuliskan tadi, yang tadi dicontohkan juga, ya, yang kalian bahas juga itu sama seperti itu. Jadi salah satu contohnya kalau misalnya Cleopatra itu apa dulu? Cleopatra itu siapa? Baru digambarkan appearance-nya sama characters-nya. Oke, now ya, tadi ada dua, kemudian, nah berarti tujuannya apa tadi deskripsi tag itu? Tadi apa tujuannya? Mendeskripsikan tentang orang. Oke, mendeskripsikan tentang orang. Or in English, describe and reveal single object. Tadi ada penggunaan kata sifat ya seperti yang kalian pelajari kemarin, kata sifatnya sudah masuk. Oke, then now coba cek lagi tugasnya. Kemudian silahkan perwakilannya untuk mempresentasikan pembahasan masalah sekaligus mendeskripsikan tokoh idola sebagai solusi pemecahan masalahnya. Itu seperti apa? Yuk, Ibu kasih waktu 1 menit untuk discuss lagi. Silakan. Kalau yang sudah siap boleh angkat tangan dan berdiri untuk present your work. Ibu, ya. English dong. Yuk. Siapa yang siap? Ada kelompok mana yang siap?
gentle, calm, and gentle. He is tall, he is beautiful voice, he is handsome, he is strong, he is slim, he is pretty close. Okay, Jisung. Iya. Jisung will help apa yang tadi yang gambar Dua. inspire. Oh, okay. To help people to try to inspire, Jisung will apa tadi? Sing a song. Iya. Sing a song. Wow. Caranya nyanyi Jisungnya terus gimana tuh? Kok bisa nyanyi? Dengan masyarakat mendekat. Oh, jadi kalau Jisungnya nyanyi, kan dia nggak bisa bantuin itu. Jadi masyarakat yang denger itu datang ke situ gitu, jadi kebantu secara tidak langsung. Oke, tepuk tangan dong. Kalau Jisungnya mau bantu, makanya Jisung akan nyanyi. Jadi orang-orang bisa datang untuk bantuin juga. Oke, nice. Next, ya. Oke. Siapa idolanya? Jessie. To help my sister, he was my ambition. His cross, it is tall, he has large skin, he has big short hands. Oke, dia tall. Jadi dia bisa ngebantuin gara-gara tinggi dan strong. Oke, bisa. Thank you. Give applause up. Alright. Nah, yang nanti belum maju tugas kelompoknya, silakan nanti dikumpulkan ya di kertas lembar. Ada ya? Ya, di kertas lembar. Nanti dikumpulkan di bagian akhir. Ya. Oke. Now, sekarang kita masuk ke reading dulu dong. Ya, Ibu would like to give you a challenge. Ibu mau kasih challenge. Coba kita pinjam dulu. Ini satu ya. Mejanya taruh di tengah. Oke, caranya begini. Kita akan kembali mengingatkan kalian tentang adjective, kata sifat. Oke, sekarang kita mulai dong. Ya, siap? Semuanya. Sebelum kita mulai, perhatikan. Nomor 61. Ya, kita akan bermain adjective yang sederhana. Kalian masih ingat adjective atau kata sifatnya tinggi apa? Oh, sekarang pakai gerakan. Oh, itu gimana? Oh, kalau short, short. Sekarang kalau besar, big. Kalau kecil, small. Ya. Kalau ibu bilang peng, ya fokus konsentrasi. Kalau ibu bilang peng, berarti ambil permennya. Ya, kayaknya kita geser deh, tarik nak mejanya ke sini. Ya, waduh, smart lagi, dikit lagi, tarik. Ke sini, ke sini, ke sini. No, hello, coba boys. Ya, oke, mundur satu langkah ke belakang. Ya, siap ya, ready? Semuanya hafalkan gerakannya. Apa coba? Sekali lagi tall. Oh, short, short, big, big, small, small. Siap ya? Oke, small, small, big, tall, short, big, small. Oke, siapa yang dapat? Pelan-pelan. Bilang apa? Bilang apa? Makasih, Bu.
Siapa yang kelompok mana? Jadi yang tadi sudah dijelaskan. Hai. Hello. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Ya. Jadi dari yang tadi dijelaskan, tadi kalian diskusikan, sekarang coba kalian buat sendiri-sendiri. Ya, to describe or to make description text. Nanti boleh secara lisan, boleh secara tertulis, atau boleh nanti barangkali, Bu, kalau misalnya saya mau bikin video aja saya malu mau speaking tapi malu di depan kelas. Boleh, nanti dalam bentuk video ada next meeting, ya. Tapi sekarang dibuat dulu sekarang individu, ya. Ibu kasih waktu sebentar saja, ya, untuk deskripsiannya. Siap ya? Silakan siapkan alat tulis. Kalau yang mau dicoret-coret dulu, dideskripsikan, ditulis di buku dulu boleh. Kalau misalnya secara lisan boleh nanti ke depan. Siap ya? Apa ada yang sudah siap? Oke, aku kasih waktu 3 menit. Ya, 3 menit buat simple text description individual. Ya, secara individual. Siap? 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Ya, boleh di buku atau di kertas lembar. Kalau misalnya Bu yang mau digambarkan idola saya yang lain boleh. Iya. Pindah. Kamu pas. Di kertas lembar ya.
videoin. Berarti kapan? Besok? Enggak sekarang? Oh boleh. Kalau yang mau dalam bentuk video Bu, PD-nya di video. Mau video biar kayak vlogger Bu. Gak apa-apa, just fine. Jadi nanti tinggal nanti kasih tahu dia Bu aja. Ya. Yang mau dalam bentuk video cuma tangan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang lisan ada? Lisan sekarang? Ada? Yang lisan sekarang? Diri, coba lagi. Oke, just fine. Yang tertulis? Kalau yang tertulis berarti di kertas ya, dalam bentuk tulisan. Oke, tadi Zak. Ya, yang dalam bentuk tertulis boleh dikumpulkan di sini bukunya. Yang dalam bentuk tulisan boleh silakan tampil atau dalam bentuk video boleh nanti berarti paling telat besok pagi dikirim videonya ke ibu ya. Ya, yang tertulis juga besok. Ada yang sudah siap ready? Yang lisan ada? Yang lisan? Kiri? Oke. So he is handsome, he is beautiful voice, he is kind, he is strong, he is quite nice. Thank you. Oke, bisa juga. Nah, yang ada lagi yang mau coba. Nah, berarti kalau yang mau dalam bentuk video nanti dibuat sekali lagi paling lambat besok pagi. Oke, terima kasih tadi perwakilan satu siswa aja dulu ya. Berarti nanti yang lainnya berarti silakan siap-siap kumpulkan. Nah, I would like to give you an evaluation. Nah, ini kita pakai sebagai evaluasi saja. Coba lihat ibu, silakan buka. Ibu kirim link. Sudah. Itu ada word wall, ada 5 pertanyaan di situ. Ada? Ada link di grup WhatsApp grup link. Sudah? Waduh, luar biasa tampilannya udah kayak gitu.
Kalau labirin, kalau kalian ketangkep sama alien nanti itu ya mati. Mulai. Ada yang betul semua? Oke, good. Selesai? What's your score? 1. Wow. Oke, ya. Sekarang everyone keep focus. Sekarang HP-nya disimpan dulu semuanya. Ya. Ya, belum. Tepuk 1. Nah, coba. Ya. Oke, Liz. Sekarang ibu mau nanya nih, kalau suatu ketika kalian menemukan satu permasalahan, misalnya yang pertama, itu jika ada orang yang terkena musibah, kira-kira kalian akan apa? Coba tuliskan di buku kalian, ya, masing-masing. Ibu tapi kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk masing-masing jawaban. Ya boleh. Indonesia dulu. Gitu soalnya boleh guys. Atau bisa langsung 1 akan apa? Ya. Nomor 2. Saya mengidolakan idola saya karena apa? Next, time is up. 3. Idola saya panutan yang baik karena apa? Nanti pengumpulannya di akhir ya, sekalian sama tugasannya. Oke, sudah, time is up. Nah, sekarang bukunya ditutup. Oke, ditutup dulu bukunya semuanya. Siap. Nanti di akhir masing-masing kelompok itu kumpulkan buku catatannya ya, sama yang tugas semua yang tadi itu. Now, let's do a reflection. Kira-kira nih semuanya aja yang bisa jawab. Tadi tuh kita belajar tentang apa sih? Macam dong, ya benar apa? Mendeskripsikan orang good. Terus apa lagi?
lagi? Deskripsikan orang, mengidentifikasi orang. Oke. Kontrol emosi. Oke. Terus yang kalian rasakan apa sama pembelajaran ini? Apa? Senang. Terus ada lagi nggak? Tenang. Senang. Sama dong berarti. Senang sama senang. Itu sama. Terus apa lagi? Tenang. Apa lagi? Ada yang merasa takut? Ada. Kenapa takut? Grogi. Oh wajar. Ada yang deg-degan? Ada. Deg-degan mati dong. Ya. Deg-degan orang hidup itu deg-degan jantungnya berdetak. Ya, just kidding. Ya wajar. It's okay. Ada yang merasa marah, kesel? Enggak, bagus ya. Ada yang sudah belajar mengontrol emosi berarti? Belum. Oke, next. Kira-kira apa yang menarik dari pembelajaran tadi? Bagian mana yang menarik? Permainan. Permainan yang mana? Oke, selain itu ada lagi? Ada yang beda? Sama? Oh gitu. Main game. Game yang mana? Game apa tuh? Tebak warna. Tebak. Oh, yang tadi yang pakai kahut. Oke, seru itu? Seru. Oke, good. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita yang sekarang nih, yang akan kalian lakukan habis ini nih apa? Habis tahu. Tadi kan cara mendeskripsikan. Tadi permainan tuh tadi mengontrol emosi tadi. Kira-kira nanti rencana kalian ke depannya gimana nih? Habis belajar ini saya mau bikin itu mau bikin permainan juga atau saya mau belajar mendeskripsikan yang lain. Ada nggak rencana yang ke depannya? Atau saya habis ini mau belajar sabar. Ada yang seperti itu? Ada. Cung, yang habis ini mau belajar sabar. Cung. Yang sudah sabar mana? Cung. Ada nggak yang merasa sudah sabar? Wow. Apa? Kalau merasa dirinya sudah sabar, bagus. Berarti pada saat menemukan sesuatu yang menurut kita agak memacu emosional, sudah bisa mengontrol emosi. Jom. Ya, bagus ya. Hebat, kalian luar biasa. Tangan dong buat kita semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita masih akan belajar tentang descriptive text. Tapi, yang baik-baik ada tugas ya. Tugasnya adalah yang pertama, ini adalah kertas rahasia. Kertas rahasia. Misi, your mission. The first one, find a picture. Temukan apa picture? Foto atau gambar. Stamp in a paper. Tempelkan di kertas. And then describe person in the picture. Nanti apa? Describe. Dideskripsikan. And then bring it to school. Jadi kertas rahasianya pertama isinya temukan gambar, tempelkan di kertas tersebut, describe, gambarkan atau deskripsikan orang tersebut di yang foto yang kalian temukan, bawa ke sekolah. Itu tugas atau misi rahasianya. Jangan dikasih tahu ke teman Bu. Iya, digulung aja, diikat ya. Nanti dipukulin Ibu biar kejutan. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang I think that's all for today. Cukup sekian ya pertemuan dari Ibu. Nah, untuk menutup pembelajaran, let's pray. Kita berdoa dulu dipimpin oleh Dewi. Oke, Dewi. Let's pray. After studying, let's pray together. Begin. Finish. Greeting. Thank you, ma'am. Welcome, waalaikumsalam. Thank you so much. Silakan untuk pelajaran selanjutnya. Tapi ada yang bantuin Ibu ini ya.
Alhamdulillah, Bu Ais telah melaksanakan praktek pembelajaran. Yang sudah bagus, mantap. Nah, sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, observasi kelas. Yang akan diinginkan adalah pertama menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi. Yang kedua adalah melakukan umpan balik. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan area pengembangan Ibu, dan terakhir adalah rencana aksi pengembangan diri dari Ibu juga. Nah, sekarang saya inginkan tujuan pembelajar. Tujuan dari observasi ini atau supervisi dari saya ini adalah bukan untuk menilai atau menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan, Bu, tapi adalah untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran Ibu sebagai guru, itu Bu. Nah, baik misalnya rencana untuk pengembangan diri Ibu, kemudian proses pembelajaran dan refleksinya. Nah, itu ngerti ya Bu ya. Jadi punten nih, berdasarkan hasil analisis dari observasi ini mengenai mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan sangat nyaman, bagus sekali. Contohnya juga 4. Kemudian penggunaan komunikatif positif juga bagus, ibunya dengan ini senyum, bagus sekali ya. Kemudian sudut pandang murid juga Ibu ingin mencoba mengetahui, misalnya tadi dengan berkeliling, memimpikan tanya jawab dan sebagainya, dan sesuatu dengan sepenuh semangat. Kemudian emosi positif. Nah, guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid, itu bagus sekali tadi itu. Selain ibunya ramah ya, kemudian juga memberikan banyak apresiasi sehingga murid senang dipuji. Kemudian penerapan disiplin. Nah, mungkin ini sedikit lupaan karena tadi ada yang masih istilahnya mengobrol. Nah, karena dia belum tahu kesalahannya apa gitu. Nah, cuma saya sarankan aja penerapan disiplin ini nanti Ibu sebagai posisi manajer. Nah, jangan